guys, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal bahas tentang yang namanya trauma dada, tapi yang jenis pneumotorak. Nah, di sini pneumotorak itu adalah rongga pleura itu. Pleura kan selaput paru. Nah, itu rongganya itu terisi dengan udara yang disebabkan oleh beberapa penyebab pastinya. Yang pertama itu bisa dari kebiasaan merokok, yaitu nanti terjadinya penyakit obstruksi paru atau PPOK. Dan yang kedua itu adalah trauma. Trauma ini banyak jenisnya ya teman-teman. Salah satunya itu adalah trauma fraktur tulang iga dan luka tembak. Nah, kalau berdasarkan kejadiannya itu pneumotorak itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pneumotorak spontan dan pneumotorak traumatik. Nah, kalau pneumotorak spontan itu adalah pneumotorak yang terjadi secara spontan, diawali dengan terjadinya ruptur di pleura dikarenakan oleh sebab yang belum diketahui, tapi kemungkinan besar berhubungan dengan PPOK tadi ya teman-teman. Nah, kalau yang traumatik itu adalah traumatik dapat terjadi pada pneumotorak tertutup maupun pneumotoraks terbuka. Nah, pneumotoraks tertutup itu adalah suatu keadaan di mana rongga pleura itu tertutup dan tidak ada paparan dari luar tubuh. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh adanya trauma tumpul yang menyebabkan kayak tadi itu kayak fraktur tulang iga yang segmennya itu yang segmen atau patahannya itu melukai jaringan paru-paru. Nah, tanda-tandanya itu adalah yang antara lain nyeri dada, sesak nafas, hipoptisis, hipotensi atau penurunan tekanan darah, dan yang ketiga penurunan atau hilangnya suara napas. Jadi pada pneumotorak terbuka itu bunyi napasnya itu tidak ada. Kalau ada pun suara napasnya seperti mendesis gitu kan. Nah, yang selanjutnya menurut buku utama di halaman 149, pneumotorak itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu yang tadi pneumotorak tertutup. Nah, pneumotorak tertutup ini rongga pleura itu terisi oleh udara. Nah, sebelum udara terdapat di dalam rongga pleura, tekanan dalam rongga itu adalah positif. Nah, karena adanya reabsorpsi dan tidak ada lagi hubungan dengan dunia luar, maka tekanan udara dalam rongga pleura tersebut menjadi negatif. Nah, tetapi paru-paru belum dapat berkembang secara optimal dan penuh, sehingga masih terdapat rongga pleura yang tampak meskipun tekanannya sudah normal. Nah, yang kedua adalah pneumotorak terbuka. Nah, pneumotorak terbuka ini terjadi karena adanya hubungan antara rongga pleura dan bronkus di lingkungan luar. Nah, keadaan ini tuh membuat tekanan di intrapleura sama dengan tekanan barometer atau keadaan di luar. Nah, tekanan pada pleura di sekitar itu adalah 0 atau sesuai dengan gerakan pernapasan. Nah, pada saat terjadinya inspirasi tekanannya akan negatif, dan sebaliknya jika terjadi ekspirasi maka tekanannya akan positif. Nah, yang ketiga itu adalah pneumotoraks ventil. Nah, jenis pneumotorak ini merupakan pneumotorak yang memiliki tekanan positif berhubung adanya fistel di pleura viralis yang bersifat ventil. Nah, udara yang masuk melalui bronkus terus ke percabangan bronkus dan menuju arah pleura yang terbuka. Pada saat inspirasi, udara masuk ke rongga pleura yang awalnya masih negatif. Nah, ini tanda-tanda gejalanya itu yang bisa nampak itu adalah dyspnoe atau sesak napas. Terkadang sesak napasnya ini bisa hilang dalam 24 jam apabila sebagian paru yang kolaps itu sudah kembali mengembang dengan baik kayak gitu.
Nah, yang kedua itu adalah distress pernapasan berat. Distress pernapasan berat tuh pernapasan itu berat gitu. Agitasi, sianosis, takipnu berat, takikardi dan peningkatan tekanan darah yang diikuti oleh penurunan takikardi dan peningkatan tekanan darah yang diikuti oleh hipotensi sesuai dengan penurunan curah jantung yang terjadi. Nah, gejala-gejala lain yang bisa muncul itu antara lain kemerahan pada hidung, lalu gelisah, cemas, stres, gitu, tegang. Dan yang ketiga itu hipotensi, dan yang keempat nyeri pada dada. Nah, yang selanjutnya adalah patofisiologi. Nah, di sini aku jelasin patofisiologi yang singkat. Yang pertama itu diawali karena keadaan kapiler itu yang lemah dan mudah robek. Dan fungsi dari kapiler ini adalah menyangga atau menopang alveoli itu. Nah, lalu udara itu akan masuk ke dalam arah peribronkovaskuler. Nah, apabila alveoli melebar dan tekanan alveoli akan meningkat. Nah, apabila gerakan napas kuat, maka terdapat infeksi dan obstruksi endobronkial yang merupakan faktor presipitasi akan memudahkan terjadinya robekan. Nah, udara yang terbebas dari alveoli itu dapat menggoyahkan jaringan fibrous di peribronkovaskuler ke arah hilus, masuk ke mediastinum dan menyebabkan pneumotoraks. Nah, itu dia patofisiologinya secara singkat ya teman-teman. Nanti di link description bakal aku cantumin link Akademia Edu aku tentang pneumotoraks ini. Nah, lanjut pemeriksaan diagnostik, yaitu pemeriksaan yang dapat dilakukan apa aja sih? Yang pertama adalah fotoronsen toraks atau radiologi, dapat digunakan untuk mendukung diagnosis, yaitu fotoronsen dada gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen itu untuk mengetahui kapasitas oksigen di dalam darah. Saturasi oksigen akan dalam keadaan normal kecuali adanya penyakit paru-paru. Yang ketiga adalah analisis gas darah. Yang keempat adalah CT scan dada dan ultrasonografi atau USG. Kedua cara ini tuh lebih mudah dan efektif gitu dibandingkan dengan fototoraks atau ronsen tadi dalam mendeteksi adanya pneumotoraks yang kecil dan biasanya dilakukan setelah biopsi paru perkutan. Nah, yang selanjutnya itu adalah penata laksanaan dan farmakologi. Nah, di sini penata laksanaannya tuh menurut buku yang aku baca, buku utama, penulisnya utama tahun 2018 itu yang pertama adalah melakukan dekompresi drainase dengan WSD, yaitu memasukkan jarum ke dalam dada untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam rongga pleura tersebut. Nah, yang kedua adalah tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini dilakukan pada pneumotoraks yang terbuka yang bertujuan untuk menutup kembali bagian yang berlubang atau robek gitu. Nah, yang ketiga untuk mencegah obstipasi, diberikan obat laktatif ringan yang bertujuan untuk defekasi agar penderita tidak terlalu mengejan terlalu keras gitu. Karena kalau misalnya mengejan terlalu keras, batuk dan bersin itu akan memperburuk kapiler itu akan rusak dan robek kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah pemberian terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kelima itu memberikan posisi semifolder pada pasien. Dan yang keenam itu pada pasien dengan pneumotoraks terbuka itu daerah yang luka akan ditutup dengan balutan tertutup. Dan tetapi jika tension bertambah, balutan akan dilepas. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari aku tentang pneumotoraks ini. Nanti aku akan tulis link di description box tentang paper aku tentang pneumotoraks ini. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di situ.
Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.